Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kami akan menjelaskan materi analisis sekuritas tentang pengelompokan aset dan kami juga akan membahas tentang instrumen keuangan. Mari kita simak sama-sama bahasan dalam materi kami berikut ini. Pokok bahasan pengelompokan aset. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian dan pengelompokan aset. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aset adalah modal, kekayaan, atau sesuatu yang memiliki nilai tukar. Jika dilihat dari bentuknya, aset berupa benda atau hak yang diperoleh melalui transaksi di masa lalu. Sebagai contoh di sini kami ambil yaitu saham atau paten. Selanjutnya, pengelompokan aset. Aset tidak hanya mempunyai satu jenis saja, melainkan masih diklasifikasikan terlebih dahulu, baru diisi oleh jenis-jenis golongannya. Adapun bagiannya adalah yang pertama, jenis aset menurut keberadaan fisik. Yang kedua, jenis aset menurut konvertibilitas. Yang ketiga, jenis aset berdasarkan penggunaan. Kami menguraikannya sebagai berikut. Jenis aset menurut keberadaan fisik. Terlebih dahulu kita akan membahas klasifikasinya. Jenis aset menurut keberadaan fisik terbagi menjadi dua, yaitu aset berwujud dan aset tak berwujud. Apakah definisinya? Aset berwujud adalah aset yang memiliki wujud fisik, sama seperti judulnya, atau bisa dilihat seperti gedung, tanah, barang dagangan, mesin, surat berharga, kantor, uang kas, dan sebagiannya. Lalu, aset tak berwujud merupakan kebalikan dari aset berwujud, yaitu yang tak bisa dilihat. Adapun jenis aset tak berwujud atau intangible asset antara lain izin atau hak paten, merek dagang, goodwill, hak cipta, kekayaan intelektual, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis aset menurut konvertibilitas. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu aset tidak lancar dan aset lancar. Menurut definisinya, aset tidak lancar atau aktiva tidak lancar merupakan aset yang sulit dikonversi atau diubah ke dalam bentuk lain. Contohnya antara lain merek dagang, hak paten, tanah, alat, mesin, dan bangunan. Lalu, aset lancar adalah aset yang tidak sulit untuk dikonversikan menjadi bentuk lain. Aset lancar ini memiliki banyak sebutan, antara lain juga disebut sebagai aset liquid dan current asset. Contoh dari aset lancar antara lain deposito, surat berharga, saham, kas, piutang dagang, dan barang dagangan. Lalu yang terakhir adalah jenis aset berdasarkan penggunaan. Terdapat aset operasional dan aset non-operasional. Aset operasional adalah harta yang diperlukan dalam kegiatan operasional perusahaan demi menghasilkan pendapatan dari kegiatan bisnis. Contohnya adalah uang tunai, persediaan gedung, bangunan, peralatan, mesin, paten, dan juga lain-lain. Lalu, aset non-operasional adalah kekayaan yang tidak digunakan dalam kegiatan bisnis sehari-hari namun masih bersifat sebagai penghasil pendapatan. Misalnya, investasi jangka pendek, tanah kosong, surat berharga, dan penghasilan bunga lainnya. Aset juga mempunyai sifat-sifat serta karakteristiknya, di mana sejumlah sifat dan karakteristik aset tersebut diantaranya yaitu pertama, A. Berdasarkan manfaat ekonomi. Untuk dapat atau bisa disebut sebagai aset, suatu objek tersebut harus mengandung manfaat ekonomi di masa datang yang cukup pasti atau probable. Hal ini mengisyaratkan bahwa tersebut terukur serta juga bisa atau dapat dikaitkan dengan kemampuannya untuk mendatangkan pendapatan atau juga aliran kas di masa yang mendatang, di mana artinya aset ini merupakan sumber ekonomi yang disebabkan karena potensi jasa atau juga utilitas yang melekat di dalamnya. Daya beli uang menjadi pengukur manfaat ekonomi di masa datang. B. Dikuasai oleh entitas. Untuk dapat atau bisa disebut sebagai aset, suatu objek atau pos itu tidak harus dimiliki oleh entitas, tetapi cukup dikuasai oleh entitas. Pemilik tersebut mempunyai makna yuridis atau juga legal. Oleh sebab itu,
konsep penguasaan atau kendali itu lebih penting daripada konsep pemilikan. Dengan demikian, kepemilikan misalnya ialah dengan cara membeli, serta juga secara hukum hanya merupakan salah satu cara untuk kemudian mendapatkan penguasaan atau kendali. Penguasaan di sini artinya suatu kemampuan entitas untuk kemudian mendapatkan, memelihara, menahan, menukarkan, menggunakan manfaat ekonomi serta juga mencegah akses pihak lain terhadap manfaat tersebut. Yang ketiga, akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Kriteria ketiga ini sebenarnya hanya menyempurnakan kriteria penguasaan serta juga sekaligus sebagai kriteria atau tes pertama pengukuran objek ialah sebagai aset, namun tidak cukup untuk mengakui dengan secara resmi di dalam sistem pembukuan. Aset tersebut harus timbul akibat transaksi atau juga kejadian masa lalu ialah kriteria untuk memenuhi definisi, namun bukan kriteria untuk pengakuan. Jadi, bisa kita lihat bahwa manfaat ekonomi serta penguasaan ialah hak atas manfaat saja, tidak cukup untuk kemudian memasukkan suatu objek itu ke dalam aset perusahaan untuk dilaporkan di dalam neraca. Kriteria pengakuan yang lain harus dipenuhi, diantaranya seperti keberpautan, keterandalan, serta keterukuran. Pokok bahasan kedua, instrumen keuangan. Instrumen keuangan atau financial instrument adalah aset kekayaan atau dokumen terkait surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Contoh instrumen keuangan adalah cek, reksadana, saham, obligasi, dan instrumen derivatif. Aset tersebut dapat dijual kembali dan memberikan akses bagi pemilik baru untuk mendapatkan sejumlah uang darinya. Jenis instrumen keuangan ada dua jenis instrumen finansial, yaitu 1. Instrumen tunai dan instrumen derivatif. 1. Instrumen tunai. Instrumen tunai adalah aset keuangan yang nominalnya sudah diketahui dan disepakati oleh pihak-pihak dalam transaksi. Namun, nilai dari instrumen tunai juga dapat dipengaruhi oleh fluktuasi pasar. Contoh instrumen finansial tunai antara lain faktur, sertifikat deposito, hutang-hutang, deposito, dan sejenisnya. Kedua, instrumen derivatif. Instrumen derivatif adalah surat yang menyatakan nilai keuntungan sesuai dengan komoditas dalam penyertaan tersebut. Berbeda dengan instrumen tunai yang nilainya dapat dipengaruhi oleh fluktuasi pasar, instrumen derivatif adalah sebuah instrumen penjamin nilai. Dapat dikatakan bahwa instrumen derivatif digunakan untuk menetapkan nilai awal suatu komoditas. Contoh derivatif dasar modal. Saham dapat diartikan sebagai dokumen penyertaan modal dalam suatu perusahaan. Dengan adanya kepemilikan saham, para investor mendapatkan klaim atas dividen pada akhir periode keuangan. 2. Obligasi. Obligasi sama-sama dikeluarkan oleh perusahaan. Kepemilikan obligasi tidak menyebabkan seorang mendapatkan hak atas dividen. Sebaliknya, pemilik obligasi akan mendapatkan pembayaran sejumlah nilai nominal obligasi ditambah dengan pembayaran bunga. Ketiga, derivatif atau underlying asset adalah salah satu contoh instrumen finansial dengan cara kerja melindungi nilai aset. Perlindungan nilai aset oleh instrumen derivatif memungkinkan seseorang membeli atau menjual aset di masa depan menggunakan nilai yang tertera pada kontrak, berapapun nilai aset sekarang. 4. Reksadana. Reksadana adalah sebuah instrumen finansial yang diperuntukkan bagi kamu dengan waktu dan pengetahuan terbatas untuk melakukan analisis saham. Berbeda dengan saham, instrumen reksadana tidak mengharuskan seseorang untuk membuat keputusan investasi sendiri, melainkan menggunakan bantuan manajer investasi. Terakhir, ETF, Exchange Traded Fund, adalah reksadana berupa kontrak investasi secara kolektif dengan menggabungkan unsur saham dan reksadana pada satu instrumen. Meskipun begitu, exchange trade
depan adalah instrumen finansial yang diperdagangkan selayaknya saham di Bursa Efek. Jenis kelompok aset instrumen keuangan. 1. Instrumen keuangan berbasis ekuitas atau equity based financial instrument. Instrumen keuangan derivatif berbasis ekuitas contohnya adalah saham. Instrumen derivatif dari kategori saham adalah ekuitas berjangka dan opsi saham. Secara umum, opsi saham adalah perjanjian yang memberikan hak kepada pemegang opsi guna membeli komoditas pada harga tertentu di masa depan. Kedua, instrumen keuangan berbasis hutang atau debt-based financial instrument. Instrumen finansial derivatif berbasis utang terbagi menjadi dua, yaitu jangka panjang dan pendek. Instrumen finansial jangka pendek contohnya adalah commercial paper dan T-bills. Instrumen tersebut dapat berupa sertifikat deposito dan deposito. Selain itu, transaksi over the counter atau OTC terhadap instrumen tersebut dilakukan melalui pihak-pihak yang melibatkan tanpa dibawahi oleh bursa. Sekian penjelasan dari kami, semoga bisa membantu kita semua dalam memahami tentang pengelompokan aset serta instrumen keuangan pada analisis sekuritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.